Pada asana pangan jali. Om Swastiastu. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Akhir ini cuaca lagi panas, hujan, jadi kalian udah terserah penyakit, jadi mohon jaga kesehatan kalian ya. Untuk selanjutnya, kita sebelum mulai pelajaran, kita mengingatkan akan adanya kesepakatan kelas ya. Kelas kita hari ini, yang pertama, mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Kemudian yang kedua, rasa aman adalah hak setiap orang. Kemudian yang ketiga, memakai seragam lengkap sesuai hari dan jadwalnya. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekolah. Yang kelima, menciptakan suasana aktif dalam belajar dan percaya diri dalam berekspresi. Yang keenam, saling mengingatkan. Kira-kira dari kesepakatan kelas yang kita buat hari ini, mungkin ada yang diubah atau diganti? Ya, kalau tidak kita lanjut ya. Ya, untuk persepsi. Nah, persepsi ini adalah mengingat pembelajaran yang sudah lewat, pembelajaran yang sudah berlalu ya. Untuk pertanyaan persepsi, yang pertama, mengapa manusia disebut sebagai makhluk sosial? Ya, Sinta. Pada dasarnya manusia disebut sebagai makhluk sosial, yakni makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Dikatakan makhluk sosial karena manusia memiliki dorongan untuk saling berinteraksi dengan manusia lain. Misalnya, hidup berkelompok. Manusia hidup secara berkelompok karena memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Ya, jadi kesimpulannya bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Mereka lebih cenderung hidup berkelompok untuk mementingkan kepentingannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa manusia disebut sebagai makhluk ekonomi yang bermoral? Ya, Ayu. Keinginan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya merupakan perwujudan manusia sebagai makhluk ekonomi. Manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral karena mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Demi memenuhi kebutuhannya, manusia harus berinteraksi dengan bekerja sama dengan pihak lain. Ya, jadi manusia itu memiliki keinginan untuk berinteraksi. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan pemantik ya. Pertanyaan pemantik ini bagaimana? Yang pertama, ekonomi. Ya, Taran. Upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan adalah dengan bekerja atau membuat usaha. Nah, dengan bekerja atau membuat usaha maka akan menghasilkan keuntungan berupa uang. Uang tersebut digunakan sebagai alat tukar untuk memenuhi kebutuhan. Ya, jadi di sini manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya ya. Simpelnya seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan pemantik yang kedua, Lanika. Jenis kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya dibagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ya, di sini berarti ada berapa? 3. Tingkat kebutuhan berdasarkan tersier. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai aktivitas kehidupan manusia adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan definisi kebutuhan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam
kebutuhan manusia ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran ya, Ibu akan mengetes kemampuan kalian mengenai materi yang akan Ibu terangkan hari ini melalui Google Form. Link Google Formnya Ibu kirim lewat WA grupnya. Silakan diambil HP-nya. Sudah anak? Sudah semua? Ya, nanti kalian akan mengetahui hasilnya ya. Nanti Ibu kasih kalian lihat seberapa nilai yang kalian peroleh pada materi aktivitas kebutuhan manusia ini. Ya, kalau anak-anak semalam sudah belajar, mungkin anak-anak setidaknya pasti tahu ya. Kecuali kalau anak-anak yang belum belajar, bisa jadi tidak bisa jawab soalnya. Ya, baik. Selanjutnya kita akan melakukan ice breaking ya, supaya kalian lebih termotivasi lagi, supaya kalian lebih semangat lagi dalam mengikuti pelajaran ya. Ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, putar-putar tangan diputar, lung-gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Kegiatan ini yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Nanti Ibu akan memberikan kalian sebuah video ya. Nanti berdasarkan video itu kalian membuat bekerja bersama kelompok melalui LKPD yang akan Ibu bagikan nanti ya. Jadi silakan anak-anak simak video berikutnya. Mengapa? Toko pedagang-pedagang bisa berjualan setiap hari? Itu semua karena manusia memiliki kebutuhan. Kira-kira apa ya kebutuhan? Sebelum lanjut pada materi, studi ilmu sosial mengajak kamu untuk like dan share video pembelajaran ini. Beribadah juga kebutuhan. Apakah pendidikan yang saat ini kamu tempuh juga merupakan kebutuhan? Kebutuhan itu apa sih? Kebutuhan adalah hasrat atau keinginan manusia untuk memiliki dan menikmati kegunaan barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan bagi jasmani dan rohani demi kelangsungan hidup manusia. Sangat banyak. Tentu kita harus mempertimbangkan kemampuan kita untuk memperolehnya. Beraneka ragamnya jumlah dan jenis kebutuhan manusia, maka
perlu digolongkan berdasarkan fitness tubuh kami selalu sehat. Kebutuhan manusia menurut sifatnya yang kedua adalah kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga rohani atau mental manusia agar berfungsi dengan baik. Baik, sebelum selanjutnya setelah kalian menonton video tadi, kalian bentuk kelompok kalian menjadi 5 orang. Ya, nanti bukan bagian LKPD berdasarkan LKPD tersebut. Nanti kalian tulis identifikasi macam-macam kebutuhan. Ya, silakan dicari kelompoknya. Pak, kalian perhatikan LKPD yang diberikan. Petunjuknya adalah berdasarkan video yang sudah ditayangkan dan disimak mengenai materi aktivitas menguji kebutuhan. Jawablah pertanyaan yang ada pada tabel di bawah ini sesuai dengan video yang kalian simak tadi ya. Ada yang ditanyakan mengenai cara pengerjaannya? Kalau tidak, silakan dikerjakan. Dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil karya kalian. Silakan dari Om Swastiastu. Saya Jessica Darmadi dari kelompok 1 kami perkenalkan nama saya Ibu Sinta Purnama Dewi, Ibu Ayu Arsistiani, Ibu Ayu Dian Aristawati, Ibu Adi Putra. Kami akan mempresentasikan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan yang dibacakan oleh Ibu Sinta Purnama Dewi. Jelaskan mengapa manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan manusia akan bertambah terus baik macam jumlah maupun mutunya.
Ada beragam faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia sehingga tidak terbatas, yaitu pendidikan, usia, pendapatan, teknologi, promosi atau iklan, jumlah penduduk. Pendidikan. Semakin tingginya pendidikan yang ditempuh seseorang, maka semakin banyak pula kebutuhannya. Namanya usia juga membuat kebutuhan semakin bertambah. Bila bayi hanya memerlukan ASI sebagai makanannya, maka dewasa memerlukan nasi, lauk, sayur, buah, dan lain-lain. Pendapatan. Pendapatan juga membawa pengaruh terhadap kebutuhan. Semakin besar pendapatan seseorang, maka kebutuhannya pun semakin bertambah. Berdasarkan gambar di bawah, silakan anak-anak mengidentifikasi macam-macam kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia dibagi menjadi 4 kategori, yakni menurut intensitas sifat, subjek, dan waktunya. Kemudian, dari 4 kategori tersebut, kebutuhan masih dibagi-bagi lagi menjadi beberapa macam. 1. Kebutuhan manusia menurut intensitas. Menurut intensitas atau seberapa banyak dan beberapa sering pemakaian barang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan menjadi 3 macam, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan primer juga sebagai kebutuhan pokok atau kebutuhan utama. Contoh, kebutuhan primer yaitu sandang atau pakaian, pangan atau makanan dan minuman, serta papan atau tempat tinggal. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan masa depan atau akan datang. Kebutuhan masa depan atau akan datang adalah kebutuhan yang terjadi masa depan, namun perlu melakukan pengorbanan sekarang. Contohnya, kebutuhan masa depan atau akan datang yaitu tabungan pendidikan. Sekian presentasi dari kami. Ada yang bertanya? Silakan. Masalah pokok ekonomi yang dipahami oleh manusia adalah? Baik, kami akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah, masalah pokok ekonomi yang dihadapi oleh manusia adalah? Masalah pokok ekonomi yang dihadapi manusia adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada alat pemenuhan yang terbatas. Bagaimana kelompok 2? Tepat sekali. Ada yang bertanya lagi? Tidak. Kalau tidak, sekian dari kelompok kami. Kamu Santi. Om Santi, Santi, Santi. Tangan dari Om Swastiastu. perkenalkan kami dari kelompok 3 mempresentasikan tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Perkenalkan, nama saya Niko Afrini, Nikomang Sukma Cahyani, Nilo Putweka Aristadiani, Imade Endra Pramana Putra, dan Imade Budi Setiawan. Jelaskan mengapa manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan yaitu 1. Pendidikan. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh seseorang, maka semakin banyak pula kebutuhannya. Contohnya, mahasiswa akan membutuhkan lebih banyak peralatan daripada siswa SD. 2. Usia. Semakin bertambahnya usia juga membuat kebutuhan semakin bertambah. Bila bayi hanya memerlukan ASI sebagai makanannya, maka dewasa memerlukan nasi, lauk, sayur, buah, dan lain-lain. 3. Pendapatan. Pendapatan juga membawa pengaruh terhadap kebutuhan. Semakin besar pendapatan seseorang, maka kebutuhannya pun semakin bertambah. 4. Teknologi. Berkembangnya teknologi juga membuat kebutuhan manusia semakin bertambah. Bila dahulu manusia hampir tidak mempunyai teknologi canggih, namun sekarang manusia memerlukan HP, laptop, dan lain-lain.
5. Promosi atau iklan. Promosi atau iklan juga mempengaruhi konsumen bahwa sebuah produk dibutuhkan sehingga kebutuhan pun bertambah. 6. Jumlah penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk juga menyebabkan peningkatan kebutuhan manusia. 2. Berdasarkan gambar di bawah, kebutuhan kelompok adalah kebutuhan akan suatu barang atau jasa secara umum dibutuhkan masyarakat luas. Contoh kebutuhan yaitu fasilitas umum seperti rumah sakit, jalan raya, keamanan, dan stasiun. 4. Kebutuhan manusia menurut waktu. Menurut waktu pemenuhannya, kebutuhan dibagi menjadi 2 macam, yaitu kebutuhan sekarang dan masa depan atau akan datang. A. Kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang akan segera dipenuhi karena sangat penting dan mendesak. Contoh kebutuhan sekarang yaitu obat atau perawatan dokter ketika sakit. B. Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Yuk, mari depan. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Baik, Citra. Sebutkan contoh kebutuhan primer seorang pelajar. Yang lainnya soal Terima kasih atas isinya. Saya bertanya, sebutkan contoh kebutuhan primer seorang pelajar. Baik, izinkan kami menjawab pertanyaan dari kelompok 4. 1. Pendidikan yang baik. 2. Pakaian termasuk seragam sekolah. 3. Pangan atau makanan. 4. Papan atau tempat tinggal. Dan 5. Kesehatan. Bagaimana, apakah puas dengan jawaban kami? Baik, sudah benar. Apakah ada yang lagi mau bertanya? Baik. Rohani atau rohani? Baik, izinkan kami menjawab pertanyaan dari Ibu. Yang biasa kamu sebut dengan healing itu masuknya ke kebutuhan rohani. Mengapa healing dikatakan sebagai kebutuhan rohani? Karena healing termasuk kebutuhan psikis atau jiwa. bagaimana? Bagaimana dengan jawaban saya? Apakah Puas, bisa diterima dan kasih dari kami? Kami tutup dengan Rama Santi. Dari hasil diskusi kalian hari ini, yang pertama adalah manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas karena manusia memiliki sifat tidak merasa puas. Hal ini mendorong setiap siswa atau individu untuk terus berupaya memenuhi keinginannya. Kemudian yang kedua, macam-macam kebutuhan manusia itu ada 4. Yang pertama, kebutuhan manusia menurut intensitas. Kemudian yang kedua apa? Menurut sifatnya. Yang ketiga, subjek. Yang terakhir, Masa depan atau yang akan datang. ya, yang terakhir kebutuhan menurut waktu. Menurut waktu yang benar ya. Kemudian kita lanjut ke untuk kesimpulan hari ini mengenai pembelajaran kita yang berjudul aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Mungkin Tony silakan dibantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Baik. Kesimpulannya adalah kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmuran.
Kemudian untuk macam-macamnya, kebutuhan manusia ada 4, yaitu 1. Kebutuhan manusia menurut intensitas, 2. Kebutuhan manusia menurut sifat, 3. Kebutuhan manusia menurut subjek, 4. Kebutuhan manusia menurut masa depan. Ya, jadi kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam mencapai apa? Kemakmuran. Kemudian macam-macam kebutuhan seperti yang tadi Ibu memberi penguatan. Di sana ada 4, yaitu kebutuhan menurut apa aja? Sifatnya. Kemudian apa lagi? Intensitasnya. Kemudian subjek dan terakhir waktu. Ya, menurut waktu. Ya, untuk refleksi hari ini, Prisma, tolong dibantu Ibu. Kira-kira apa refleksi hari ini? Refleksi untuk hari ini apa? Saya jadi lebih mendalami tentang pelajaran aktivitas kebutuhan hidup manusia, lebih tahu apa itu jenis-jenis kebutuhan dalam hidup dan manusia. Ya. Bisa dibantu lagi satu refleksi untuk hari ini? Ya, Agni. Pada pembelajaran hari ini, saya merasa senang karena dapat mengetahui macam-macam kebutuhan manusia. 2. Saya senang dengan pembelajaran hari ini karena saya sudah memahami konsep kebutuhan manusia. Ya. Bahwa si Agni sudah memahami apa-apa saja kebutuhan manusia. Betul? Ya. Sudah? Pada pembelajaran ini kita dapat menyimpulkan dan merencanakan untuk kehidupan pribadi. Ya. Sudah? Kita lanjut ya ke proses. Silakan disiapkan. Selanjutnya kita ke postes ya. Ini postes ini gunanya untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian terhadap ini lewat WA group. Silakan dicek. Kalian lebih paham mengenai aktivitas kebutuhan manusia ya. Sekarang kita lanjut ke rencana pembelajarannya. Untuk rencana pembelajaran minggu depan, silakan anak-anak pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dan jenis-jenis alat kebutuhan ya. Baik, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak? Tidak? Tidak. Kita tutup pelajaran hari ini dengan ceramah tadi ya. Ada asana.